Sebenarnya desa inklusi ini apa sih, Pak? Tetapi kami mengajak seluruh perangkat desa dan seluruh lembaga desa untuk bekerja sungguh-sungguh membangun desa ini. Otonomi itu artinya desa itu sebetulnya diberi kesempatan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang desa untuk mengatur rumah tangganya. Itu justru wadah kebudayaan ini yang kami jadikan rujukan. Melibatkan semua kelompok dalam musyawarah desa. Halo teman desa, kembali berjumpa bersama saya Anissa Rizkia, tentunya hanya di podcast Teras Desa di YouTube channel Teras Bersama. Kita akan bersama-sama mengulas begitu ya mengenai program P3PD. Apa itu program P3PD? Yakni program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke daerah istimewa Yogyakarta. Di sana ada sebuah desa begitu yang memiliki potensi luar biasa. Dan kali ini saya akan berbincang tidak hanya sendiri, saya akan ditemani oleh Kepala Desa Bapak Dr. Andes Wajiran. Halo Bapak, apa kabarnya hari ini? Kabar sehat Mbak Nisa. Alhamdulillah. Hari ini agendanya apa Pak? Ini hari Senin, seperti biasanya kalau hari Senin itu semua perangkat desa kami ajak upacara bendera yang pertama kali. Setelah upacara bendera, kami ajak rapat koordinasi. Dalam rapat koordinasi itu, seluruh perangkat desa menyampaikan aspirasi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam bekerja. Kemudian disitulah kita carikan solusi. Wah, luar biasa. Langsung dicarikan solusinya untuk kemajuan Desa Sri Mulyo. Nah, Pak, ngobrolin soal Desa Sri Mulyo yang ada di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta ini. Selain dikenal dengan potensi wisata yang begitu beragam begitu ya, salah satu penobatan yang diberikan adalah desa inklusi. Sebenarnya desa inklusi ini apa sih Pak? Desa inklusi adalah sebuah desa yang mana pemerintah desanya bisa memberikan ruang yang sama kepada seluruh warga desa dalam hal untuk berpartisipasi membangun desa ini. Nah, kalau dilihat dari program yang sudah dijalankan mengenai desa inklusi sendiri, kenapa branding dari desa inklusi ini sudah melekat dengan Desa Sri Mulyo? Ya, sebetulnya kami tidak sengaja untuk mendapatkan semacam itu ya? Gelar ataupun sebutan atau predikat. Tetapi kami mengajak seluruh perangkat desa dan seluruh lembaga desa untuk bekerja sungguh-sungguh membangun desa ini. Bagaimana desa kami ini kita sepakati desa yang dibangun terpadu industri dengan pariwisata. Kemudian etos kerja kami adalah Gerbang Madu, gerakan pembangunan masyarakat terpadu. Intinya Gerbang Madu itu membangun desa dengan kekuatan gotong royong. Dengan gotong royong itu artinya kita memberikan ruang yang sama, kebersamaan di dalam kita membangun dinamika desa ini. Memberikan ruang yang sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang ada di Desa Sri Mulyo. Lantas bagaimana peran dari pemerintah desa sendiri untuk memperkuat pelayanan untuk semua itu Pak? Pertama, kita harus jaring aspirasi dari musyawarah di tingkat RT, musyawarah di tingkat dusun dan desa. Desa Sri Mulyo ini terdiri dari 119 RT, 22 dusun, dengan jumlah penduduknya 17.651 orang. Wow. Dengan demikian maka tidak mungkin perangkat desa itu membangun desa sendiri. Betul. Maka yang kami lakukan adalah membangun jaringan kemitraan untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa. Karena di desa ini masalah menumpuk, banyak masalah yang harus kita carikan solusi dan desa harus membangun kemitraan dengan berbagai pihak yang bisa membantu. Betul. Lantas langkah-langkah yang diambil dari kepala desa dan juga perangkat desa tentunya untuk memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kemudian kesehatan, sanitasi, tersedia dan terjangkau bagi seluruh penduduknya. Pertama, kami harus memahami regulasi. Undang-undang desa sudah menegaskan bahwa membangun desa ini di samping perangkat desa ada mitra kami namanya Badan Permusyawaratan Desa. Juga ada lembaga-lembaga desa. Lembaga desa inilah yang kami optimalkan, di mana kita sadari untuk membangun desa memberikan porsi yang lebih peran dari perempuan. Sehingga kader-kader perempuan ini kita
adakan pelatihan, kemudian dari mereka sebagai kader, sebagai relawan itulah kita bagi beban yang ada di desa ini untuk kita atasi bersama. Menarik ini, ada kesetaraan gender di sana Ya. juga. Nah, tapi yang saya ingin bahas lebih dalam ini dari Bapak yang tadi sampaikan adalah bagaimana desa ini merespon untuk warga yang berkebutuhan khusus misalnya dari kelompok rentan ataupun yang terpinggirkan gitu. Terima kasih. Untuk merespon berbagai kebutuhan, tentu kekuatan desa ini ada di penganggaran di desa. Kami setiap tahun bermusyawarah untuk mengelola APBDes kami itu berapa, terus kemudian untuk apa saja berdasarkan aspirasi dari musyawarah desa itu. Nah, fasilitas yang perlu kita adakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itulah yang akan kita anggarkan di situ. Misalnya disabilitas misalnya. Nah, kami harus membuat akses misalnya bagaimana seorang yang punya kekurangan, misalnya cacat dan sebagainya itu bisa sampai ke kantor desa dengan kita siapkan sarana prasarana fasilitas. Juga kami sering juga bisa memberikan bantuan misalnya kursi roda dan sebagainya. Untuk anak-anak yang disabilitas misalnya kami juga menganggarkan mereka untuk bisa membantu biaya pendidikan mereka. Di samping yang sudah dewasa juga kita harus beri tempat untuk mereka bisa mengembangkan usaha. Kita berikan kekuatan modal yang sesuai dengan kemampuan desa. Pendampingan pun juga dilakukan berarti itu Pak, Nah, pelatihannya misalnya. Kami untuk mengelola ataupun memfasilitasi kelompok-kelompok ini juga menggandeng kemitraan. Misalnya kami MOU dengan Rumah Sakit Pantirini misalnya di Yogyakarta. Ya, Jadi sampai hari ini kami punya 21 mitra, Mbak. luar biasa. 21 mitra itu. Iya, sebagian besar perguruan tinggi, baik perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kemudian kami ada mitra rumah sakit, kemudian ada mitra di bidang-bidang pengembangan ekonomi UMKM. Kemudian juga desa ini harus stabil. Stabilitas desa ini antara lain memang sangat ditentukan oleh peran kepala desa. Bagaimana kepala desa itu untuk tidak boleh menambah masalah di desa. Misalnya intervensi masalah keuangan sehingga kepala desa korupsi, itu tidak boleh. Dan itu harus juga diikuti perangkat desa. Sehingga kepala desa itu yang penting bukan banyak bicara, cuman memberikan keteladanan di situ. Memberikan contoh. Iya, pada keteladanan untuk bagaimana kita bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian untuk mengatasi berbagai problem di masyarakat, misalnya masalah pendidikan, kesehatan. Nah, kami banyak membentuk satgas-satgas. Di samping sudah ada kader-kader tadi, ada kader posyandu balita, lansia, kemudian pos yandu daripada remaja. Kemudian juga kita tidak boleh menutup mata. Di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak orang tua yang terlantar. Nah, kita ada satgas yang mengurusi orang tua yang terlantar tadi. Kemudian juga ada kekerasan dalam rumah tangga. Kami ada satgasnya yang mengatasi itu. Dan ada satgas yang lain yang akan mengatasi masalah sesuai dengan yang dihadapi di desa ini. Nah, untuk kepala desa dan juga perangkat desa ini bagaimana memastikan begitu agar warganya ini juga memiliki akses yang setara? Baik itu dari fasilitas umum misalnya, transportasi, dan juga layanan. Desa punya hak otonomi. Hak otonomi itu artinya desa itu sebetulnya diberi kesempatan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Maka peran utamanya di sini adalah musyawarah desa. Dalam musyawarah desa itu semua elemen masyarakat kita libatkan. Sehingga dengan melibatkan semua potensi itu maka akan bisa disajikan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Disitulah bagi tugasnya, kemudian beban-beban itu nanti akan kita selesaikan di samping dari perangkat desa, kemudian dinas terkait, mitra kami, peran kader perempuan ini memegang porsi lebih dari 60% di desa Srimulyo. Nah Pak, untuk langkah-langkah spesifik yang diambil dalam meningkatkan aksesibilitas bagi warga berkebutuhan khusus ini apa saja yang sudah dilakukan? Jadi warga berkebutuhan khusus itu tidak hanya warga yang disabilitas. Betul. Kalau disabilitas itu misalnya dalam musyawarah
dusun, musyawarah desa, mereka kita libatkan biar menyuarakan apa yang mereka butuhkan. Sehingga kami bisa menganggarkan di dalam APBDes itu. Termasuk juga anak-anak yang cacat itu kita kasih bantuan mereka untuk biaya pendidikan misalnya seperti itu. Kemudian mereka yang sudah dewasa, mereka bekerja juga kita support dari permodalannya. Itu yang gampang. Cuman yang kita hadapi itu tidak hanya orang cacat. Justru orang, jadi yang kita hadapi di negeri ini adalah kebodohan dan kemiskinan itu, Mbak. Nah, kemiskinan dan kebodohan ini yang harus kita atasi, maka kami di dalam kita menganggarkan di anggaran APBDes setiap tahun itu mesti kebutuhan dasarnya itu pendidikan dan kesehatan. Itu yang menjadi concern utamanya. Betul. Ya, mengapa harus pinter dulu, pendidikan dulu? Ya karena harus pandai, masyarakat kan harus pandai. Ya. Kalau nanti masyarakatnya pandai, maka mereka akan bisa keluar dari kemiskinan. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Kami membangun jaringan pendidikan itu lewat ibu-ibu kader. Mereka kita latih untuk menjadi pendidik PAUD misalnya. Ya. Kami memfasilitasi berdirinya 24 lembaga PAUD di desa. Kami ada 22 dusun, kami punya 24 lembaga PAUD. Kemudian posyandu balita, posyandu lansia juga jumlahnya 24. Sehingga kami banyak lembaga yang lahir di desa ini. Nah, kemudian orang-orang miskin, anak orang-orang miskin yang tidak bisa sekolah di formal, yang mereka butuh biaya tidak cukup, maka kami mendirikan lembaga pendidikan non formal, namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM Bina Karya, yang sampai hari ini kita sudah meluluskan 1.000 lebih kejar paket A, B, dan C, dan bahkan ada yang diterima di Universitas Gajah Mada, ada 2 orang. Membanggakan sekali ya, itu, ya. Nama Desa Sri Mulyo ini. Ya. Kemudian Pak, kalau dari program yang sudah dijalankan ini, tadi Bapak sempat menjelaskan bahwa melibatkan semua kelompok dalam musyawarah desa. Nah, untuk kepala desa dapat mendorong partisipasi aktif bagi warga masyarakat dalam forum-forum seperti itu bagaimana, Pak? Nah, kami terpilih menjadi kepala desa di tahun 2013. Ada 5 calon. Yang 4 yang tidak jadi, ini saya ajak terlibat di dalam desa. Mereka ada yang saya angkat menjadi ketua BUMDesnya. Ada yang kita angkat menjadi ketua LPMD-nya. Ada yang masuk di Karang Taruna. Ada yang menjadi ketua BPD-nya. Nah, jadi semua kekuatan yang ada di desa ini kita ajak bergabung. Dengan demikian, karena jaring aspirasi itu wewenangnya BPD, maka mereka akan semangat untuk menjaring aspirasi di dusun-dusun. Nah, aspirasi di dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa itu menjadi tanggung jawabnya BPD. Nah, di dalam penganggaran kami memang tidak punya kepentingan di situ, kecuali kita mendorong BPD itu untuk bisa menghasilkan aspirasi yang memang prioritas dibutuhkan oleh warga. Dengan demikian maka semuanya bisa terlibat dengan maksimal, Pak. Betul. Nah, tadi juga Bapak sempat menyebutkan bahwa kader posyandu Desa Sri Mulyo ini 60%-nya perempuan. Betul. Dan perangkat desa pun juga ada banyak sekali ya staf-stafnya yang perempuan juga. Betul, ya Pak ya. Nah, bagaimana ini desa untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan di masyarakat? Kami sadari bahwa jumlah penduduk kami dari 17.600 itu sebagian besar adalah perempuan. Dan menurut pengalaman kami yang kami sudah bekerja di desa ini 38 tahun. Kesungguhan bekerja di dalam organisasi di desa ini lebih bisa diharapkan hasilnya yang maksimal adalah kerja dari kelompok perempuan. Berdasarkan pengalaman itulah maka kami mencoba untuk memberdayakan perempuan ini di dalam mengisi formasi di lembaga-lembaga desa maupun kader-kader yang saya beri amanah untuk mengatasi permasalahan tadi. Misalnya, bagaimana ibu-ibu kader di posyandu, baik posyandu balita, lansia, kemudian pendidik PAUD-nya, itu hampir bisa lebih dari 60% adalah peran ibu-ibu.
Itu di bidang kesehatan dan juga pendidikan ya. pendidikan ya. Nah, kalau untuk kebijakan program dalam bidang politik dan ekonomi begitu Nah, keterlibatan perempuan seperti apa, Pak? yang pertama di politik, sesuai dengan tuntutan daripada undang-undang politik, Ya. maka peran perempuan juga harus dimaksimalkan. Nah, kami ikuti juga misalnya dalam pengisian keanggotaan BPD. Nah, itu memang ada khusus utusan perempuan. Kami ada 9 anggota, kemudian di tahun ini kami ada 3 perempuan yang terlibat. Walaupun ya itu tadi, aturannya hanya 1, cuman kami bisa menambah 2 peran perempuan. Artinya dari 9 itu 3 perempuan. Oh, itu memberikan ruang ya Pak ya untuk Iya, itu kesetaraan yang di gender bidang situ. politik. Untuk Di yang bidang ekonomi, kami membangun desa ini dengan etos kerja gotong royong. Bagaimana 22 dusun ini kami buat kompetisi untuk membangun potensinya menjadi desa wisata. Karena kami itu 60% pegunungan. Kemudian kami dialiri 2 aliran sungai desa Srimulyo ini. Nah, 2 aliran sungai itu kita gali potensinya untuk diwisatakan. Kemudian pegunungan itu kami kembangkan wisata panorama alam. Sehingga kami sampai hari ini kami punya 19 destinasi wisata. UMKM-nya inilah perempuan. Lapa-lapa seperti ini ya, UMKM ini. Iya. Hari ini kami punya 1.700 UMKM. Yang itu hampir 80% itu dikelola oleh perempuan. Nah, kami tadi sampaikan kami bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi misalnya. Nah, sampai kami ada kerjasama dengan Song Kong He Korea University. Wow. Ya, itu khusus kami melatih perempuan di bidang ekonomi, pemberdayaan perempuan itu, kemudian dengan pemuda di bidang leadership. Awalnya hanya 2 tahun, tapi si Korea itu minta diperpanjang. Nah, ini sehingga kami bisa mengolah hasil-hasil pertanian, kemudian kita ubah menjadi produk-produk makanan. Sampai kita kemas dan kita jual, tidak hanya lokal, cuman sudah siap beredar sampai ke tingkat nasional. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau berbicara mengenai ekonomi tadi sudah, kemudian kesehatan sudah, dan saat ini kita bergeser ke pendidikan nih Pak. Ya. Untuk memastikan sistem pendidikan inklusif dalam memenuhi kebutuhan pendidikan semua warganya, bagaimana ini Kepala Desa? Tadi saya mengkategorikan warga kami itu ada warga yang sudah berkecukupan, ada yang miskin. Yang sudah berkecukupan otomatis mereka menurut belajar formalnya mesti sudah terjamin. Ya. Kemudian mereka yang anak-anak orang miskin yang termarginalkan, nah, mereka kami masukkan ke pendidikan non formal, kejar paket A, B, C. Kemudian pelatihan-pelatihan di situ. Nah, kemudian yang tadi warga kami juga yang berkebutuhan khusus ya, kami bantu di bidang pembiayaan. Kemudian kami juga memfasilitasi untuk alat mereka, membantu alat misalnya jalan dengan kursi roda dan sebagainya. Itu Mbak. Itu juga diberikan kesetaraan ke semua kelompok Pak ya. Maksudnya jangan sampai ada warga masyarakat yang tidak merasa tersingkirkan. menikmati apa yang seharusnya dinikmati. Untuk program dukungan khusus Pak bagi siswa yang berkebutuhan pendidikan khusus juga diberikan? Iya, kami ada beasiswa untuk anak-anak yang kebetulan nasibnya seperti itu. Di samping itu, yaitu tadi yang sudah dewasa, kami beri pelatihan. Kami beri modal yang secukupnya untuk mereka mengembangkan usaha itu. Di samping, yaitu tadi, kebersamaannya ini mereka kita libatkan dalam musyawarah dusun, musyawarah desa. Ini kita undang. Jadi dalam musyawarah desa ini banyak elemen yang kita undang mewakili dari berbagai kelompok yang ada di masyarakat di desa ini. Beragam sekali kelompok maupun juga ada ragam budaya, baik itu ragam agama juga di dalam Desa Srimulyo Piungan Bantul ini. Untuk memelihara keragaman kebudayaan dan juga agama dari kelompok yang ada di desa ini seperti apa? Kami meyakini bahwa semua permasalahan yang ada di masyarakat dengan banyaknya potensi konflik yang ada, itu justru wadah kebudayaan ini yang kami jadikan rujukan. Itu sudah rutin, event-event tahunan, misalnya dari dusun-dusun itu ada merti dusun.
Di desa ada Merti Desa. Kegiatan itu sebagai sarana untuk menyamakan persepsi, untuk membangun kebersamaan, untuk bergotong royong dalam wadah kebudayaan. Temanya adalah kita menyampaikan terima kasih pada Sang Pencipta. Karena kehidupan di desa ini sudah diberi banyak rezeki, kemudian diberi kesehatan, kemudian juga diberi kemudahan-kemudahan, kita diberi kelancaran dalam membangun. Jadi ranah kebudayaan dengan 63 kelompok seni. Kami punya 63 kelompok Banyak senian. ya Pak ya, 63. Itu kita tampilkan, itu akan sangat meriah. Itu apa aja Pak? Ya, ada kelompok seni dari Jatilan, ada dari Kerawitan, itu kami punya 11 kelompok Kerawitan. Kemudian ada dari Hadroh, kemudian dari Ketoprak, dari wayang kulit, wayang orang, macam-macam Mbak yang ada di sini. Luar biasa sekali. Ini memang potensi yang dimiliki oleh kelompok masyarakat desa ini beragam ya. Betul. Tak hanya itu, mungkin upaya yang dilakukan dari kepala desa sendiri Pak untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakatnya tentang pentingnya inklusif dan mencegah perilaku diskriminatif. Kembali masuk kebudayaan tadi, masalah agama Mbak, keyakinan ya. Tadi saya belum jelaskan di situ. Sri Mulyo ini memang beragam. Semua agama ada di sini. Kemudian agama pun misalnya Islam, itu ada beberapa organisasi yang ada. Maka kami mendirikan tempat ibadah di Balai Desa yang baru. Itu tempat untuk beribadah dari berbagai elemen tadi. Tetapi bergantian, kami jadwalkan di situ. Dari kelompok-kelompok tadi berhak memanfaatkan fasilitas itu bergantian. Ini dalam rangka untuk membangun kebersamaan sehingga Bhinneka Tunggal Ika di Sri Mulyo ini memang benar-benar ada. Lengkap gitu ya Pak ya, iya, semuanya beragam ya. Jadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika memang harus kita tanam di desa-desa agar desa ini stabil, kuat, dan negara ini juga akan menjadi kuat. Luar biasa. Itulah bentuk implementasi dari program yang dilakukan oleh kepala desa dan juga aparaturnya untuk bisa memajukan kesejahteraan bagi desa Sri Mulyo. Betul. Nah, Bapak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, langkah-langkah yang diambil desa dalam memastikan keamanan serta perlindungan bagi seluruh warganya begitu, terutama mereka yang mungkin rentan terhadap diskriminatif dan kekerasan. Desa ini harus dikelola dengan manajemen digital. Keterbukaan ini penting. Yang bisa membuka ini dengan administrasi berbasis teknologi. Dengan apa adanya kita sajikan kepada masyarakat secara terbuka, maka kepercayaan masyarakat ini akan semakin tinggi. Dengan kita bekerja di desa, kemudian dipercaya oleh masyarakat, maka untuk digerakkan kemana masyarakat itu akan gampang. Kuncinya di situ, kebersamaan, gotong royong. Kemudian upaya-upaya untuk menjaga stabilitas desa. Kami di samping tadi saya membangun desa, semua kompetitor ataupun rival-rival kami masukkan. Negara ini negara hukum. Maka apa artinya desa dengan perangkat yang bekerja maksimal, kemudian lembaga-lembaganya atau kotonya bekerja. Tapi kalau aparat penegak hukum sering intervensi ke desa kan juga repot. Maka kami mengadakan kerjasama dengan APH, aparat penegak hukum. Hari ini kami ada kerjasama yang menuju dengan kejaksaan tinggi untuk mendampingi pembangunan desa. Mengapa perlu kita lakukan itu? Biar aparat penegak hukum juga mengikuti dinamika di desa. Nah, perangkat desa dan warganya, itu juga biar paham hukum, sehingga bisa saling melengkapi. Dengan demikian tidak ada cerita desa Sri Mulyo bermasalah dengan hukum, nah, kan itu. Itu dalam rangka untuk menjaga stabilitas. Baik, terima kasih sekali Bapak Wajiran selaku Kepala Desa Sri Mulyo yang telah memberikan informasi yang begitu luar biasa untuk kita semua. Bahkan ini menjadi salah satu desa yang dikenal, dinobatkan begitu ya menjadi desa inklusif yang memberikan ruang aktif bagi seluruh kelompok, baik itu kelompok rentan, kemudian kelompok marginal, untuk dapat membangun desa Sri Mulyo ke depannya lebih sejahtera dan tentunya lebih maju lagi. Terima kasih sekali Bapak atas waktunya sudah meluangkan hari ini berbincang bersama kami di sini. Dan tentunya teman desa, demikian perbincangan saya bersama Bapak Dr. Andes Wajiran selaku Kepala Desa Sri Mulyo di episode
podcast Teras Desa tentunya di YouTube channel Teras Bersama. Jangan lupa untuk subscribe karena setiap harinya, setiap waktu kita akan memberikan episode-episode terbaru yang membahas mengenai program P3PD, program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi desa maju, mandiri dan sejahtera. Saya Anissa Rizkia dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Dari mana Pak? Ya. Silahkan di video. Ya.